Shalom jemaat Tuhan, puji Tuhan berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Anugerah. Haleluya. Minggu ini adalah minggu pertama di bulan keberhasilan dan keberuntungan di tahun peningkatan dan kelimpahan ini. Kita imani, kita percayai bahwa di sepanjang bulan November ini hidup kita penuh dengan keberhasilan serta keberuntungan yang tak ada habis-habisnya. Karena di dalam Tuhan, saudara dan saya ditakdirkan untuk menjadi orang yang lebih daripada pemenang, ditakdirkan untuk menjadi kepala dan terus naik, dan ditakdirkan untuk hidup dalam keberhasilan dan anugerahnya setiap hari. Yang setuju katakan amin. Pada hari ini, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita patut mengucapkan banyak ucapan syukur dan rasa terima kasih kita kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Di mana di minggu yang lalu, kita sudah meninggalkan bulan Oktober, bulan yang penuh dengan kemenangan. Dan bulan ini kita memasuki bulan yang penuh dengan keberhasilan dan keberuntungan. Saya berdoa sebagai gembala jemaat, sebagai pendeta, sebagai rekan, sebagai keluarga di dalam Kristus Yesus Tuhan, agar sepanjang bulan ini hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mengalami keberhasilan, keberuntungan, kesuksesan, kemenangan, bahkan rumah tangga kita diberkati, dijagai, dilindungi, diproteksi, bisnis, dagang, usaha, dan juga karir kita dibuat Tuhan cemerlang, dibuat Tuhan berhasil, dibuat Tuhan semakin bercahaya di tengah-tengah dunia ini. Apa saja yang kita kerjakan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, maka akan dibuatnya berhasil. Sakit penyakit, kelaparan, virus bakteri, bencana alam, kuasa jahat, kecelakaan mara bahaya tidak bisa menembus hidup kita. Karena kita dilindungi, diproteksi oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Kiranya doa saya di sepanjang bulan ini dapat terjadi dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kita semua yang ada di Facebook dan juga yang ada di YouTube, kita memasuki bulan yang penuh dengan keberhasilan dan keberuntungan. Saya menyapa jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Facebook. Shalom semua jemaat-jemaat Tuhan yang di Facebook dan juga jemaat-jemaat Tuhan yang di YouTube. Kedua-duanya sangatlah penting bagi hidup saya untuk saya layani Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Ada ribuan jemaat Tuhan yang selalu bergabung di setiap hari minggunya, baik di pagi ataupun di malam hari. Jemaat begitu antusias, tetap setia. 2,5 tahun kita melewati masa pandemi COVID ini. Dan masih ada COVID-nya, tetapi tidak terlalu membahayakan dan signifikan. Tetapi saudara tetap setia beribadah secara online di tempat Gereja Jesus Christ Church yang saya lakukan setiap Senin, Minggu, Rabu, dan Jumatnya. Puji Tuhan, juga banyak terjadi mujizat-mujizat di ibadah hari Rabu, doa pemulihan dan mujizat. Ada benjolan menghilang, anak kecil disembuhkan, dan ibadah di doa pemulihan wanita. Ada banyak payudara disembuhkan, masalah-masalah kewanitaan disembuhkan, peranakan disembuhkan. Dan di hari Senin ada banyak jemaat-jemaat Tuhan yang imannya dikuatkan oleh firman kabar baik. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara, hari ini juga dalam ibadah doa dalam ibadah Minggu Anugerah, saya ingatnya doa pemulihan terus Bapak, Ibu, Saudara. Karena memang buat saya, saudara bukan orang asing. Saudara adalah keluarga dalam Tuhan bersama dengan saya. Amin. Dalam ibadah Minggu Anugerah ini, yang di YouTube, yang di Facebook, boleh Bapak, Ibu, Saudara ketik, kasih sapa, kasih salam, shalom, saya dari Malaysia, saya dari Johor, saya dari Bintulu, saya dari Holland, saya dari Amerika, dari Brunei, dari Jepang, dari Irlandia, dari Bogor, Depok, Tangerang, Bandung, Papua, Nabire, Ambon, NTT, Kupang, Palembang, Riau, Kalimantan, Palangkaraya, Balikpapan, Makassar, Malang, Surabaya, Solo, Sragen, Ngawi, Nganjuk, dan di bagai-bagai tempat saudara tinggal ketik, saling sapa satu dengan yang lain, karena kita satu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya diberkati Tuhan.
Hidup saya pasti sukses. Hidup saya pasti berhasil. Karena ada Tuhan yang hebat berdiam di dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Mari kita memulai ibadah kita hari ini dengan kita membukanya di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala anugerah-Mu, kebaikan-Mu, rahmat-Mu yang tak pernah habis di dalam kehidupan kami. Kami percaya ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada kesudahannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa dipulihkan, banyak jiwa menerima anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ibadah kami diurapi, penuh kuasa, penuh mujizat, tanda-tanda heran. Dan kami dilepaskan dari segala keterikatan yang bukan berasal dari Tuhan. In Jesus' name. Sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Sekali lagi saya menyapa shalom bagi kita semua. Selamat datang dalam ibadah Minggu Anugerah. Kita percaya di hari Minggu yang penuh dengan anugerah ini, hidup kita pasti ditolong Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya pasti ditolong Tuhan. Dan juga tidak lupa, Bapak Ibu Saudara, minggu ini, karena ini minggu pertama di bulan yang baru, kita akan masuk dalam perjamuan suci. Saudara siapkan roti dan siapkan anggur. Kalau saudara tidak punya roti dan anggur, tidak sempat membeli roti dan anggur atau tidak memilikinya, saudara bisa menggunakan roti biasa, ataupun crackers, ataupun juga air teh, dan juga biskuit-biskuit kecil ya. Kita akan beribadah, kita akan dengar firman Tuhan, kita akan berdoa, dan kita juga akan masuk dalam perjamuan suci. Melalui perjamuan suci, sakit penyakit saudara disembuhkan. Melalui perjamuan suci, saudara dipulihkan. Saudara terima anugerah, saudara dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Saudara, saya digerakkan Tuhan. Waktu saya mempersiapkan ibadah Minggu Anugerah ini, tiba-tiba Tuhan menggerakkan saya, Verona, doakan mata-mata jemaat Tuhan. Ada banyak mata jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit. Mungkin minus, plus, silinder, rabun dekat, rabun jauh, mungkin katarak, mungkin buta. I don't know. But I want to pray for you everyone. Let Jesus make your eyes heal, free, dan benar-benar disembuhkan oleh Tuhan. Saya hanya sebagai alat di tangan Tuhan, meriliskan kuasa Tuhan agar mata saudara disembuhkan. Dan hari ini saya ingin berdoa untuk segala panca indera kita. Hari ini saya akan berdoa untuk panca indera kita. Mungkin telinga, indera pendengaran kita, mungkin mata, indera penglihatan kita, mungkin hidung, indera penciuman kita, lidah, perasa, mulut, dan segala indera yang ada di dalam tubuh kita. Saya mau berdoa. Kalau di bagian indera saudara sedang mengalami sakit, dan izinkan Tuhan hari ini menjamah, memulihkan, menyembuhkan secara sempurna. Letakkan tangan kananmu di bagian indera-inderamu yang sakit. Bisa di mata, bisa di telinga, bisa di hidung, bisa di mulut, bisa dimanapun. Letakkan tangan kananmu seperti ini, saudara, tangan kirimu, dan izinkan aku berdoa. Tuhan Yesus, hari ini aku berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit di panca inderanya. Tuhan boleh jamah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Mata yang sakit, mata yang katarak, mata yang minus, selindar, plus, rabun dekat, rabun jauh, berair, mata yang merah, Tuhan jamah sembuhkan. Telinga yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Mulut yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Apapun bagian indera kami, indera perasa, indera penciuman, indera pendengaran, indera melihat, Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Aku percaya, aku imani, mujizat Tuhan terjadi. Engkau disembuhkan cuma-cuma oleh kuasa bilur darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kesembuhan, terima mujizat, terima pemulihan, terima kelepasan. In Jesus' name. Terima sekarang juga. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Saudara, ketika saya berdoa untuk bagian indera di bagian tubuh kita, saya merasakan ada di antara beberapa Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami kelemasan dalam tubuhnya. Tubuhnya kayaknya lemas, lunglai gitu, tak bertenaga. Mungkin saudara tiduran terus.
boleh nggak saya berdoa hari ini dalam ibadah ini? Saya berdoa saudara yang tubuhnya sedang lemas-lemas terus. Bahkan ada yang sampai tiduran aja. Izinkan saya berdoa dan biarlah Roh Kudus memberikan kekuatan yang baru agar saudara bangkit, kuat, sehat, dipulihkan kembali. Ya, taruh tangan kanan di kening seperti ini, saudara. Saya akan berdoa. Tuhan, aku berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sakit pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang lemas, mereka yang tidak bertenaga, Tuhan pulihkan. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan bebaskan, Tuhan merdekakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Setiap penyakit yang lemas, Engkau berikan kekuatan. Engkau jamah, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan ketika saya berdoa buat setiap orang yang lemas, yang di Facebook ataupun di YouTube, tiba-tiba saya diingatkan Tuhan untuk kembali berdoa untuk anak-anak kecil. Hari ini saya ingin berdoa untuk anak-anak kecil. Om, tante, oma, opa, bapak, ibu, yuk mari panggil anak-anaknya, panggil keponakannya, panggil cucu-cucunya. Hari Minggu yang berbahagia ini, saya ingin berdoa untuk anak-anak, cucu-cucu atau keponakan bapak, ibu, saudara. Minta maaf apabila lidah saya suka terpleset malam ini atau pagi ini, karena saya sering live, jadi sering live-nya malam, jadi sering ngucapin kata malam atau pagi yang berbahagia ini, karena saya memang sering Bapak Ibu Saudara, tapi siaran langsung ini menjadi berkat buat anak-anak Bapak Ibu Saudara. Oke, mari siapkan anak-anak kita, panggil, peluk, rangkul, tumpangkan tangan kanan di kepala anak-anak kita. Dan yang di YouTube, saya tunggu dulu nih yang di YouTube nih, ya. Yang di YouTube dulu, saya tunggu dulu nih. Panggil anak-anaknya, panggil keponakannya, panggil cucu-cucunya, ya. Dan yang di Facebook juga jangan mau kalah ya, karena saya ingin berdoa hari ini untuk kesembuhan bagi anak-anak, cucu-cucu, dan serta keponakan Bapak Ibu Saudara. Mari, saya akan arahkan tangan kanan kiri saya. Saudara, tumpangkan tangan kanannya di bagian kepala anak-anaknya, keponakan atau cucunya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa minggu anugerah ini. Biarlah menjadi minggu anugerah bagi anak-anak kami. Anak-anak kami unggul, cerdas, berprestasi, pintar, jenius. Anak-anak kami tidak sakit-sakitan. Anak-anak kami disembuhkan, dipulihkan, terima mujizat, terima kelepasan, terima sukacita, terima damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak kami penuh dengan anugerah, penuh dengan mujizat. Sekarang sembuh ya Tuhan. Jamah sembuhkan, jamah sembuhkan. Engkau mendengar doa kami, mulutku berkuasa. Sembuhlah anak-anak kecil, adik-adik kecil sembuh. Dalam nama Yesus, aku berdoa batuk-batuk sembuh, demam sembuh, pilek sembuh, sakit mata sembuh, BAB sembuh, sakit apapun yang tak lazim bagi anak-anak sembuh dalam nama Yesus hari ini. Sembuh, 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 sembuh dan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Shalom semua yang baru bergabung, puji Tuhan, selamat bergabung dalam ibadah Minggu Anugerah, baik yang di Facebook ataupun yang di YouTube. Saya percaya anugerah Tuhan itu besar bagi hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Sudilah Bapak Ibu Saudara membagikan siaran langsung ini, sehingga banyak orang lain juga diberkati, menerima kuasa doa, dan juga didoakan, dan juga mengalami firman kabar baik. Dan khususnya hari ini kita akan perjamuan suci bersama. Yang di Facebook silakan bagikan di Facebook, di beranda-beranda Facebook. Yang di Malang silakan bagikan, yang di Surabaya silakan bagikan, yang di NTT silakan bagikan, yang di Medan silakan bagikan, yang di Papua silakan bagikan, yang di Malaysia silakan bagikan, agar ada banyak orang benar-benar mengalami pertolongan serta mukjizat Tuhan di Minggu Anugerah ini. Hari ini juga saya akan sampaikan firman kabar baik, agar Bapak Ibu Saudara benar-benar diberkati oleh firman kabar baik. Sekali lagi silakan bagikan siaran langsung ini Minggu tanggal 6 November tahun 2022 ya. Minggu 6 November 2022. Silakan bagikan siaran live ini di beranda-beranda Facebook, di grup-grup Facebook, dan di seluruh digital media platform yang Bapak Ibu Saudara miliki. Lanjut kita berdoa
Saya ingin berdoa buat keluarga rumah tangga orang percaya. Tuhan Yesus, aku berdoa hari ini buat jemaat-jemaat Tuhan. Keluarga rumah tangga mereka diberkati, suami mereka diberkati, istri mereka diberkati, orang tua mertua diberkati, bahkan ipar diberkati, anak-anak cucu diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, ekonomi, keuangan, usaha, dagangan diberkati oleh Tuhan. Apabila di antara kami yang sedang mengalami masalah keuangan, Tuhan pulihkan, Tuhan jamah, Tuhan tolong. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin, kami percaya, mujizat Tuhan itu nyata. Mujizat Tuhan itu nyata. Ada nyata kuasanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya, kami beriman, anugerah Tuhan menyembuhkan setiap rumah tangga. Dijauhkan dari roh perjinahan, roh perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, niat orang jahat. Aku tolak kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Urebeteke nama syandara dadadadadadadada bakara basyandadadada. Urabata karama syandara dabayada bata karaba. Kirabata karaba syandara dadadadadada. Rumah tangga dipulihkan. Rumah tangga dipulihkan. Higediki kada raba syandadadadada ba. Ramata karaba syandara basyada basyandabar. Urebeta karama syandara rabai baba. Oh rebe baba 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 ya rada baba baba rabata taka. Oh raba baba 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 chasta da 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 baba 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 rada baba baba baba. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Saudara, saya ingin berdoa buat setiap saudara yang sedang sakit, ya. Ambil minyak urapannya. Semua yang sakit saya nantikan, saya tungguin. Yang di Facebook, yang di YouTube, yang ingin disembuhkan hari Minggu ini. Ambil minyak urapan nih sekarang juga. Izinkan Tuhan menjamah sakitmu lewat minyak urapan ini. Sekarang ambil. Saya tunggu. Ambil minyak urapannya. Terlalu banyak, ada 2000 mujizat terjadi lewat kuasa minyak urapan. Aduh, saudara percaya aja deh. Lakukan saja. Ini gratis kok, nggak susah. Dan tunggu saja. Saudara pasti disembuhkan. Sehat, diberkati, dilepaskan dari segala keterikatan. Ambil minyak urapannya. Yang di Facebook, ambil minyak urapan. Yang di YouTube, ambil minyak urapan. Saya berdoa secara ibadah live ini, agar saudara disembuhkan secara sempurna. Ya, arahkan minyak urapannya di layar kaca seperti ini. Dan saya akan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa untuk kuasa minyak urapan ini. Orang yang menggosokkan tubuhnya dengan minyak urapan ini akan dijamah dan disembuhkan secara sempurna. Firman-Mu berkata, apabila ada orang sakit, panggil penatua, ambil minyak, oleskan, maka dia akan sembuh. Dan juga firman-Mu berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Orang percaya tumpang tangan seorang sakit akan dijamah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa minyak urapan ini menjamah menyembuhkan setiap kami yang sakit. Gatal-gatal disembuhkan. Alergi disembuhkan. Peranakan yang turun disembuhkan. Penyakit kerabunan, buta bisa melihat. Telinga bisa mendengar. Lumpuh bisa berjalan. Benjolan, miom, kista, tumor akan disembuhkan. Menstruasi akan disembuhkan. Dioleskan di rumah, di kendaraan akan dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya mujizat Tuhan terjadi. Oh rabata karamasanda dadadadadada bayara dadadadadada. Hirabata karada bayara dadadadadadada baba. Oh rababa bayara dadadadadada. Kuasa Tuhan bekerja. Kuasa Tuhan bekerja. Mujizat Tuhan nyata. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Mujizat terjadi. Kuasa Tuhan bekerja. In Jesus' name. In Jesus' name. Terima kuasa Tuhan. Terima mujizat Tuhan. Lewat kuasa darah Yesus. Lewat minyak urapan ini. In Jesus' name. Haleluya. Amin. Saudara. Saudara sekarang oleskan tubuh saudara dengan minyak urapan ini. Sekarang juga. Oleskan dalam nama Yesus sakit saya sembuh. Dalam nama Yesus sakit saya sembuh.
Jangan kaget kalau benjolan saudara menghilang. Jangan kaget kalau miom saudara sembuh. Jangan kaget kalau sel kanker saudara mati. Jangan kaget kalau kista saudara keluar. Jangan kaget kalau tumor saudara sembuh. Saya sudah berdoa lewat kuasa minyak urapan ini. Mujizat Tuhan terjadi hari Minggu ini. Minggu yang berbahagia ini. Secara live saya tadi sudah berdoa seperti ini. Bapak Ibu Saudara. Saudara tinggal imani saja. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan bekerja, menyembuhkan, memulihkan tubuh kita secara sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang, gosokan saudara. Gosokan. Saya suka gosokan di tubuh saya saudara. Minyak urapan ini, saya suka oleskan seperti ini. Ya, saya suka gosokan di bagian, di pinggang, di pundak, di punggung, di bagian, lambung. Saya nggak punya riwayat sakit lambung atau apapun, tapi saya mengurapi tubuh saya agar tubuh saya sehat sempurna, ya, tidak terserang sakit penyakit apapun. Baik, Bapak Ibu Saudara, silakan bagikan siaran langsung ini, yang di Facebook, yang di YouTube, silakan bagikan bagi banyak orang. Karena kita akan mendengar firman kabar baik di Minggu Anugerah, minggu pertama tanggal 6 November 2022 ini. Biarlah Tuhan menyampaikan isi hatinya melalui pelayanan ibadah ini. Saudara silakan bagikan di beranda-beranda Facebook, di grup-grup Facebook, di setiap sosial media kita. Silakan bagikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Silakan bagikan. Dan saudara, biasanya kita perjamuan setelah firman Tuhan, tapi minggu ini saya digerakkan Tuhan untuk memulai perjamuan terlebih dahulu. Dan asli loh, minyak urapannya tuh terasa panas saudara. Ada kuasa urapan Tuhan. Ya, kita akan masuk perjamuan suci terlebih dahulu. Setelah itu baru kita mendengar firman kabar baik. Siapkan anggur, ya, anggur dan rotinya. Kita akan berdoa, ya. Tuhan Yesus, hari ini di Minggu Anugerah tanggal 6 November 2022, kami akan masuk dalam perjamuan suci. Kami percaya inilah tubuh dan darah-Mu. Tuhan, kami sudah dilayakkan dan dikuduskan. Saudara, mari pegang roti di tangan kanan semuanya. Mari pegang roti di tangan kanan semuanya, ya. Semua pegang roti di tangan kanan, baik di YouTube ataupun di Facebook. Sama-sama kita akan berdoa. Inilah tubuh Yesus. Tubuh yang diserahkan untuk pengampunan dosa kami. Tubuh yang diserahkan untuk menebus hidup dan dosa pelanggaran kami selama-lamanya. Inilah tubuh yang terpecah, yang di atas kayu salib, disiksa, ditikam, ditombak untuk menanggung setiap kelemahan kami, sakit penyakit kami, keberdosaan kami. Dan kami percaya Tuhan, melalui tubuh-Mu ini, kami disembuhkan, kami dilayakan, kami dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Inilah tubuh Kristus, tubuh yang diserahkan untuk umat manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami imani, kami makan tubuh-Mu. Karena Engkau berkata dalam firman-Mu, inilah tubuhku, tubuh yang diserahkan bagi kamu. Haleluya, kami percaya sesuai firman-Mu. Orang yang makan tubuh Kristus, dia memiliki kehidupan sekalipun ia sudah mati. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan dengan ucapan syukur. Di dalam nama Yesus. Inilah tubuh Yesus. Mari kita makan Bapak Ibu. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Haleluya. Haleluya. Mari kita pegang anggur di tangan kanan kita. Yang di Facebook, yang di YouTube. Angkat tinggi-tinggi. Dan bersama-sama dengan saya kita berdoa. Haleluya. Tuhan, inilah darah-Mu, darah perjanjian yang dicurahkan di atas kayu salib di Kalvari untuk penghapusan, penebusan dosa manusia. Terima kasih Tuhan, kami percaya. Inilah darah-Mu, darah perjanjian baru bagi kami umat-Mu. Terima kasih Bapa. Kau berfirman, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia akan memiliki hidup dan memperoleh hidup yang kekal. Oleh karenanya kami percaya dengan iman. Inilah darah Yesus yang dimateraikan
untuk menebus, menyucikan, membebaskan kami, dan menjadikan kami ciptaan yang baru untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya inilah tubuh dan darah Yesus. Kami minum darah-Mu ya Tuhan, kami diselamatkan, disucikan, dikuduskan untuk selama-lamanya. Sakit penyakit dilepaskan, dibebaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari minum dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur berterima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom, sekali lagi saya ingin menyapa jemaat-jemaat Tuhan yang di Facebook dan di YouTube. Selamat datang di ibadah Minggu Anugerah. Di minggu ini kita benar-benar diberkati, dipelihara, dan ditolong oleh Tuhan. Bapak Ibu, kita sudah perjamuan suci, kita sudah berdoa. Saatnya hari ini kita mendengar firman kabar baik. Siapkan hatimu, mari kita berdoa. Kami percaya langit bumi akan hilang lenyap, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Berkata-katalah, bicaralah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin, amin. Di minggu yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan firman kabar baik bertemakan tentang masih ada Yesus. Sama-sama katakan dengan saya, masih ada Yesus. Aduh, jangan lemas-lemas. Yang di Facebook, yang di YouTube, sama-sama katakan dengan saya, masih ada Yesus. Sama-sama katakan dengan saya, di dalam hidup saya, masih ada Yesus. Di dalam bisnis saya, masih ada Yesus. Di dalam keluarga rumah tangga saya, masih ada Yesus. Di dalam pelayanan saya, masih ada Yesus. Di dalam studi sekolah saya, masih ada Yesus. Di dalam karir saya, masih ada Yesus. Bahkan di seluruh aspek kehidupan kita, masih ada Yesus. Nah, mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam 2 Korintus pasal 4, mulai dari ayat ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-9. 2 Korintus pasal 4, ayat 8 sampai dengan ayat 9. Saya bacakan buat jemaat-jemaat Tuhan sekalian, baik yang ada di Facebook ataupun yang ada di YouTube. Ada ribuan jemaat yang sedang menyaksikan siaran live ini. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Dalam segala hal kami ditindas, tetapi tidak terjepit. Sama-sama katakan dengan saya ditindas, tapi tidak terjepit. Amin. Kami habis akal, tetapi tidak putus asa. Sama-sama katakan dengan saya tidak putus asa. Amin. Kami dianiaya, tetapi tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, tetapi tidak hancur. Pertanyaan besarnya, Bapak Ibu Saudara, kenapa yang pertama kita tidak terjepit? Lalu yang kedua, kenapa kita tidak putus asa? Lalu yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kenapa hidup kita tidak ditinggalkan sendirian? Lalu yang keempat, kenapa hidup kita tidak bisa hancur-hancur? Meskipun masalahnya banyak, tantangannya banyak, rintangannya banyak, yang menyakiti hidup kita dari depan, belakang, kanan, kiri, ingin menjatuhkan hidup kita. Kenapa kita tidak bisa dihancurkan? Jawabannya sederhana, karena masih ada Yesus. Saudara dan saya harus belajar bersyukur. Masih ada Yesus yang menyertai langkah kaki hidup kita. Masih ada Yesus yang melindungi, memproteksi keluarga dan rumah tangga kita. Masih ada Yesus yang melindungi bisnis, dagang, usaha, toko kita. Bayangkan kalau tidak ada Yesus dalam hidup kita. Istri kita pasti diambil laki-laki lain. Suami kita pasti diambil wanita lain. Anak-anak kita pasti jatuh dalam narkoba. Anak-anak kita pasti
hidupnya di luar kebenaran firman Tuhan, bisnis kita dicela, kita bisa ditabrak dari belakang, kita bisa mengalami kecelakaan. Semua ini tidak terjadi karena penyebabnya adalah masih ada Yesus. Di mana Yesus? He dwelt in us. He abide in us. Dia tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Karena firman berkata tubuh kita adalah bait roh Elohim. Roh Yesus Kristus itu sendiri. Dia tinggal di dalam saudara dan saya. Forever. Dia tinggal dalam hidup kita sampai kita dijemput pulang kembali ke rumah Bapa di sorga. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Perlu saudara dan saya ketahui dan sadari. Sama-sama katakan dengan saya. Saya perlu menyadari. Saya juga perlu mengetahui. Apa yang perlu saya ketahui dan saya sadari? Yang pertama, saudara. Selama masih ada Yesus, maka masalah bukanlah masalah bagi hidup orang percaya. Saudara ngerti nggak? Selama masih ada Yesus di dalam hidup orang percaya, berarti yang namanya masalah bukanlah masalah bagi hidup orang percaya. Masalah boleh ada, tapi selama masih ada Yesus, akan tetap ada solusinya. Akan tetap ada jawabannya. Pintu kita boleh ditutup sama orang lain, berkatnya boleh ditutup. Masih ada Yesus, selama masih ada Yesus, maka Yesus yang akan buka pintu-pintu yang baru. Jalan kita boleh ditutup oleh orang lain yang tidak senang sama kita. Selama masih ada Yesus, maka Yesus yang akan membuka jalan-jalan yang baru. Meskipun keuangan kita lagi corat-marut, selama kita tetap percaya, bergantung penuh, dan mengimani masih ada Tuhan di hidupku, maka lihatlah 5 roti 2 ekor ikan itu juga akan terjadi atas hidup saudara dan saya, keluarga saudara dan saya, rumah tangga saudara dan saya, bisnis saudara dan saya, dan pelayanan kehidupan Bapak Ibu saudara dan saya, dan seluruh aspek kehidupan kita. Sama-sama katakan dengan saya masih punya Yesus. Saya masih ada Yesus. Saya yakin, saya percaya hidup saya ditolong, disertai, dibela, terima mujizat untuk kemuliaan bagi nama Yesus. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara terkasih dalam Yesus, selama masih ada Yesus, maka pergumulan dan tantangan itu menjadi biasa. Amin. Pergumulan dan tantangan itu menjadi biasa. Kenapa bisa menjadi biasa? Karena kita sering mengalami mujizat Tuhan. Kenapa menjadi biasa? Karena kita sering melihat pertolongan Tuhan. Karya Tuhan yang ajaib, karya Tuhan yang besar, karya Tuhan yang mulia. Yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Masalah biasa aja, Pak. Masalah biasa aja, Bu. Nggak ada rumah tangga yang nggak ribut tuh nggak ada. Tapi ujung-ujungnya Tuhan pulihkan. Tuhan yang jamah hati istri kita. Tuhan yang jamah hati suami kita. Nggak ada bisnis yang nggak dicia orang. Pasti dimakan dari belakang. Baik itu orang jauh, orang dekat, sahabat, keluarga. Pasti ada yang curang. Sehingga kita pada akhirnya berpikir, oh masalah itu biasa. Karena ada Yesusnya. Kalau nggak ada Yesus, masalah jadi luar biasa. Amin. Karena masalah itu selalu ditunggangi oleh setan. Untuk menekan iman manusia. Sehingga pada akhirnya manusia meragukan keberadaan Tuhan. Sehingga manusia pada akhirnya mengambil jalan pintas. Shortcut. Sehingga dia lagi tidak mengandalkan Tuhan, tapi mengandalkan ilah zaman. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Tadi selama masih ada Yesus, masalah bukanlah masalah. Yang kedua, selama masih ada Yesus, tantangan dan pergumulan itu biasa. Sakit, ujungnya juga pasti disembuhkan. Ada masalah, ujungnya kita juga akan dibela. Ada yang nekan kita, ujungnya kita keluar lebih daripada pemenang. Karena itu janji firman-Nya. Yang setuju katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, yang perlu kita ingat dan sadari selanjutnya adalah yang pertama. Yang pertama nih Bapak Ibu Saudara. Hidup kita ditakdirkan Tuhan untuk menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Sama-sama katakan dengan saya. Hidup saya. Aduh, jangan lemas-lemas yang di Facebook dan di YouTube. Sama-sama katakan dengan saya. Hidup saya ditakdirkan Tuhan untuk menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Saudara ini bukan orang gagal, meskipun saudara pernah gagal. Kita ini bukan orang gagal, saudara, meskipun kita pernah gagal.
Kenapa kita bukan orang gagal? Karena ada Yesus yang mentakdirkan hidup kita menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Kenapa kita menjadi orang yang lebih daripada pemenang? Karena Yesus sudah membayar dan mengalahkan semua tekanan dunia ini. Ingatlah, aku sudah mengalahkan dunia. Itu artinya kita punya kesempatan, punya harapan, punya sukacita besar di dalam Yesus. Saudara yang sedang gagal, jangan mau dibohongi setan. Saudara tidak gagal. Saudara orang berhasil. Saudara orang beruntung. Percayalah, imanilah, yakinilah bahwa saudara diciptakan Tuhan, ditakdirkan Tuhan lebih daripada pemenang. Taruh tangan kiri atau tangan kananmu di dada seperti ini, sama-sama katakan dengan saya. Saya ditakdirkan Yesus untuk menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Dalam segala hal, dalam segala aspek, dan terjadi dalam hidupku. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, yang perlu kita ingat dan sadari. Hidup kita ditakdirkan Tuhan untuk menjadi kepala dan terus naik. Amin. Hidup saudara dan saya ditakdirkan Tuhan untuk terus naik dan jadi kepala. Apapun keadaannya, krisis, COVID-19, saudara ditetapkan Tuhan untuk terus naik. Bisnismu diberkati, karirmu diberkati, pelayananmu diberkati, rumah tanggamu diberkati, suamimu diberkati, daganganmu diberkati, terus naik. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Amin. Ini yang perlu saudara dan saya sadari. Amin. Bahwa hidup kita ditakdirkan Tuhan untuk menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Hidup kita yang kedua ditakdirkan Tuhan untuk terus menjadi kepala dan terus naik. Artinya hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita menjadi lebih daripada pemenang. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita ketahui dan sadari. Hidup kita ditakdirkan Tuhan untuk menjadi orang yang berhasil dan diberkati. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya ditakdirkan Tuhan untuk menjadi orang yang berhasil dan diberkati. Amin. Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya. Hidup saya ditakdirkan Tuhan untuk menjadi orang yang berhasil dan diberkati Tuhan. Daganganmu pasti berhasil. Usahamu pasti berhasil. Tokomu pasti berhasil. Bisnismu pasti berhasil. Pelayanmu pasti berhasil. As long we depend on Christ, as long we trust in His word, selama kita percaya dengan firman-Nya, selama kita mengandalkan Yesus, kita pasti jadi kepala terus naik, kita pasti keluar lebih daripada pemenang, dan kita pasti berhasil dan beruntung dan sukses bersama dengan Yesus. Yang setuju katakan amin. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, saya masuk dalam inti khotbah saya. Jika dalam hidup ini masih ada Yesus, maka apa respon kita? Apa sih responnya kita as a believer? Apa responnya kita sebagai orang percaya? Yang pertama, kalau dalam hidup ini masih ada Yesus, maka respon kita yang pertama, jangan lagi hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Sama-sama katakan dengan saya nggak boleh hidup dalam ketakutan. Saya nggak boleh hidup lagi dalam kekhawatiran. Tahu nggak saudara, ketakutan dan kekhawatiran bisa dipakai oleh setan untuk menjadi senjata, menjadi alat di tangan setan untuk menyerang iman kita kepada Tuhan. Sehingga kita pada akhirnya meragukan, Tuhan itu ada nggak sih pastor? Tuhan itu dengar nggak sih doa saya? Besok ini saya harus bayar tagihan. Besok ini saya harus pergi ke dokter. Besok ini saya harus tes untuk kerjaan. Kira-kira saya berhasil gak ya? Kira-kira hutang saya bisa lunas gak ya? Kira-kira orang tua saya bisa sembuh gak ya? Kira-kira penyakit saya bisa sembuh gak ya? Saya cuman mau bilang, kalau saudara tidak percaya kepada Yesus, saudara akan hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Dan ketakutan dan kekhawatiran adalah salah satu senjata di tangan setan yang setan pakai untuk menyerang iman kita kepada Tuhan. Sehingga kita meragukan kuasa Tuhan, kita meragukan firman Tuhan, kita meragukan keberadaan Tuhan. Dan lebih parahnya lagi, kita nggak percaya Tuhan itu ada. Dan kalau kita sudah hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran, tubuh kita akan menjadi lemah. Pikiran kita akan menjadi stres. Dan kita akan digiring oleh setan masuk di dalam zona depresi. Kalau kita sudah masuk dalam zona depresi, akan ada suara yang akan mengintimidasi kita. Bunuh diri saja. Suamimu sudah nggak peduli. Mundur saja dari pelayanan. Mundur saja dari kantor ini. Kantor ini tidak pernah mengangkat hidupmu. Cabut saja dari perusahaan ini.
tinggalkan saja istrimu, tinggalkan saja suamimu, ceraikan saja, taruh saja orang tuamu di panti jompo, gugurkan saja anak itu, macam-macam. Karena orang yang hidup di dalam ketakutan dan di dalam kekhawatiran, dia akan cenderung hidup di dalam stres, kebimbangan, putus asa, dan depresi. Hati-hati Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Masih ada Yesus kok, kenapa kita harus takut? Masih ada Yesus kok, kenapa kita masih khawatir? Apa yang kita takuti dan kita khawatirkan? Saya mau tanya, apa yang saudara takutkan? Yang di Facebook coba tolong jawab. Yang di YouTube coba tolong jawab. Apa sih yang kita takutkan? Apa sih yang kita khawatirkan? Hei Bu, Pak, kita lapar. Tuhan yang sediakan makanan. Ya, caranya banyak. Gak langsung turun dari langit sih. Bisa itu juga jadi. Tapi bisa dengan cara menggunakan manusia lain untuk menolong kita. Gak mesti sama agamanya, kepercayaannya. Tuhan bisa memberkati kita dari kepercayaan A, B, C, dan D. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau masih ada Yesus, ngapain kita mesti takut dan khawatir? Takut dan khawatir adalah senjata setan untuk menyerang iman kita. Sehingga kita pada akhirnya paranoid, stres. Kita happy tapi nggak happy. Kita ada di hotel mewah tapi nggak bisa tidur. Kita ada di restoran mewah tapi kita nggak nikmatin. Makanya karena orang yang takut dan khawatir, meskipun tubuhnya ada di sini, tapi pikirannya kemana-mana. Tidurnya nggak nyenyak, tidurnya nggak enak, tidurnya nggak nyaman. Dia akan terus takut, khawatir. Sehingga dia lupa bahwa masih ada Tuhan yang menyertai langkah hidupnya. Saudara punya tagihan, saya juga punya tagihan. Saudara sakit, saya juga bisa sakit. Saudara punya pergumulan, saya juga punya pergumulan. Tapi saya tidak mau takut dan khawatir. Karena masih ada Yesus. Kalau masih ada Yesus berarti ada mujizat, ada pertolongan, ada pembelaan, ada penyertaan, ada kemenangan, ada kepastian, ada pengharapan yang Tuhan sediakan bagi hidup saudara dan saya yang setuju katakan amin. Yang kedua, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, jika dalam hidup ini masih ada Tuhan Yesus, maka apa respon kita? Nah, yang kedua, respon kita percaya bahwa Yesus pasti menolong dan membela hidup kita. Amin. Ujung-ujungnya Tuhan pasti tolong. Ujung-ujungnya Tuhan pasti bela. Ujung-ujungnya Tuhan pasti buat kita keluar lebih daripada pemenang. Ujung-ujungnya kita pasti disembuhkan. Ujung-ujungnya utang kita pasti dilunasi. Apa yang gak bisa buat Yesus? 5 roti, 2 ekor ikan jadi 5.000, saudara. 7 roti dan beberapa ikan kecil jadi 4.000, saudara. Waktu Simon Petrus ingin bayar pajak, Yesus bilang, ambil di mulut ikan yang pertama kau pancing. Ada 2 koin, bayar untuk aku dan bayar untuk kamu. Ada tuh mukjizat, saudara. Orang buta melihat, mati bangkit, lumpuh berjalan, tuli mendengar. Apa yang gak bisa oleh Yesus lakukan? Setan di Gadara, ribuan yang namanya legion, Bapak Ibu Saudara, keluar semuanya. Gak ada yang gak mungkin bagi Yesus. Karena Yesus kita hebat. Yesus kita dahsyat. Yesus kita luar biasa. Yesus kita tidak ada tandingannya. Dia Alfa, Immanuel, dan Omega. Tuhan penyelamat kita satu-satunya yang berkuasa di sorga, di bumi, dan di bawah bumi. Yang setuju katakan amin. Amin. Yesus kita adalah Tuhan yang besar. Tuhan yang dahsyat. Yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Ujungnya kita ditolong. Ujungnya kita dibela. Ujungnya kita diselamatkan dari hal-hal buruk. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Haleluya. Amin untuk firman kabar baik di minggu yang berbahagia ini. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Senin besok ibadah kabar baik. Saya mohon izin untuk diliburkan ya Bapak Ibu Saudara. Karena ada saudara saya yang berulang tahun yang harus saya layani. Jadi saya mohon izin sama Bapak Ibu Saudara hari Senin besok saya tidak ada ibadah kabar baik. Biarlah kita berjumpa di ibadah doa pemulihan dan mujizat hari Rabunya ya. Tanggal 9 November ya. Tapi hari Senin besok tanggal 7 jam 8 malam. Mohon maaf saya tidak bisa mengadakan ibadah kabar baik. Karena ada salah satu dari famili saya yang mengadakan perayaan ulang tahun. Di mana saya diminta untuk berdoa dan mendoakan ulang tahunnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu informasinya. Saya juga mengucapkan terima kasih atas persembahan dan perpuluhan yang Bapak Ibu Saudara berikan bagi gereja kami Jesus Christ Church. Uang persembahan persepuluhan yang Bapak Ibu Saudara berikan kita pergunakan untuk dana Natal, kita pergunakan juga untuk
ibadah-ibadah minggu, kita pergunakan juga untuk pembangunan gereja Tuhan. Nomor rekeningnya ada di bawah ini, Bapak Ibu Saudara. Saudara bisa memberikan persembahan dan perpuluhan, percayalah. Saudara yang memberikan persembahan dan perpuluhan, saya berdoa hidup saudara berkelimpahan, berlimpah-limpah tanpa batas. Seperti Ishak diberkati Tuhan, saudara juga diberkati Tuhan yang menabur di tanah Tuhan yang subur di gereja GCC, Jesus Christ Church. Sekali lagi, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk persembahan dan perpuluhan yang Bapak Ibu Saudara sudah berikan bagi gereja kami. Uang yang diberikan oleh Bapak Ibu Saudara kita pergunakan untuk ibadah minggu, dana Natal, dana-dana lainnya, dan tidak masuk ke kantong saya. Semua uang gereja diatur oleh gereja. Saya tidak mengambil uang persembahan dan uang perpuluhan. Semua sudah diatur gereja dan nama Tuhan dipermuliakan. Itu saja informasinya. Mari arahkan hidupmu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyertai kita dengan wajahnya dan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahteranya. Diberkati, sukses, berhasil, penuh anugerah dan mujizat hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan sampai berjumpa dalam ibadah doa, pemulihan, dan mukjizat di hari Rabu tanggal 9 November pukul 8 malam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.